Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Nurfadilah. Hari ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama dan urgensinya. Moderasi beragama diperlukan sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor, sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada. Yang kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Yang menjadi parameter dan tolak ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan ataupun mengkafir-kafirkan adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali karena bagaimanapun juga, keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Selain itu, penting juga mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan hasanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jikapun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif, karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara-cara kekerasan. Agama di mata negara. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antara agama dengan negara. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama yang berdasar pada agama tertentu. Sehingga negara memposisikan diri terhadap agama pada tiga ranah, yakni pertama, menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Kedua, negara memberi fasilitas pada agama dan tidak lepas tangan terhadap hal ehwal keagamaan warga negaranya. Negara juga tidak bisa represif dan memaksa warga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama, seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lainnya, meskipun pedoman ini juga tidak bisa dipaksakan. Agama sendiri bisa selalu dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama adalah perspektif formal institusional yang menyebabkan pendekatannya selalu segregatif atau terpisah, yang melihat agama sebagai sebuah institusi formal seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain, termasuk berbagai paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri. Kedua adalah perspektif esensial atau substansial yang lebih menitik beratkan pada nilai-nilai ajaran yang cenderung sama dan tidak terlihat keberagaman agama satu dengan agama yang lain. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama, seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan nilai-nilai universal lainnya.
Sekian pembahasan materi hari ini. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.